duduk kembali. Sukacita kita penuh, amin. Sebab Yesus yang ada di dalam kita, amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan melihat video sepekan, lalu pengumuman lanjutan dari Ko Erwin. Terima kasih.
Shalom jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat, 10 Mei, yang bertempat di Rumah Makan Pondok Lezat. Komsel dimulai pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu, 12 Mei, dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. Bagi saudara yang tertarik untuk mengembangkan bakat dan pengetahuan tentang musik, saudara dapat mengikuti live bootcamp yang akan dibimbing oleh tim pemusik GB Live. Saudara dapat mendaftar di Sekretariat Pastoral. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga GB Live, para pecinta firman Tuhan. Puji nama Tuhan, meski bulan Mei kita masih bisa tetap ada, masih bisa sehat, masih bisa bernafas. Itu semua karena kebaikan dari Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Seperti biasa saya tampilkan report pembacaan Alkitab di awal minggu bulan Mei. Saudara bisa lihat di layar belakang. Saya juga ingin memberikan pengumuman komsel akan diadakan di Pondok Lezat pada pukul 18.30. Kemudian ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kemudian gereja mengadakan live bootcamp. Apa sih itu live bootcamp? Live bootcamp itu pelatihan yang memfokuskan untuk musik. Jadi gereja ini mengajak saudara-saudara semua yang ada di sini untuk ikut dalam pelatihan musik ini. Tidak dipungut biaya. Tidak ada batasan usia, sudah bisa membaca menulis, bisa segera daftar ke Mimin ya. Mimin tunggu. Ini luar biasa, ini live bootcamp ini akan dipandu, dibimbing oleh Karama pada keyboard, Andre pada drum, Abeni pada bass, dan Kayos pada saxophone. Ayo Bapak Ibu, daftar. Puji Tuhan, sudah ada pendaftar satu, Kak Agnes Monica. Terima kasih Kak Agnes Monica. Daftar di kita. Terima kasih. Ayo, saudara-saudara, Mimin tunggu ya, daftar. Ini akan start 18 Mei hari Sabtu. Pertemuan ini ada 8 kali pertemuan, diadakan hari Sabtu atau Minggu, tergantung kesepakatan nanti antara peserta dengan pengajar. Nanti kalau sudah 8 kali mengikuti pelatihan tersebut dengan baik, akan ada tes, kemudian kami akan memberikan sertifikat kepada peserta. Nah, nanti sesudah itu ada tingkatan lanjutan lagi, ya. Terima kasih, sekian informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekian pengumuman sepekan minggu ini, amin. Siapa yang antusias untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini? Lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita saat teduh sebentar. Ku tinggikan, ku agukan
Tuhan Yesus, berbicaralah, sebab kami mau mendengar. Shiki
pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Nah, firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Untuk kami melangkah Tuhan, menatap hari esok dan mengisi hari-hari kami Tuhan Yesus dengan tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh berjalan Tuhan ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat, dan kami boleh melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bahkan firman-Mu berkata di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ya, sekali lagi kami dengar firman Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan jantung kami, Tuhan yang menyembuhkan ginjal kami, Tuhan yang menyembuhkan paru-paru kami, Tuhan yang menyembuhkan kulit kami, Tuhan yang menyembuhkan darah kami, Tuhan yang menyembuhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, tubuh kami bukan sarang penyakit, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus berdiam, tempat di mana kesehatan Allah berdiam, tempat di mana Tuhan menaruh sukacita, damai sejahtera surgawi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara, shalom. Senang jumpa kembali dengan saudara. Sudah 2 minggu saya nggak ketemu saudara, dan saya mau ajak kita semua buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita akan baca satu ayat, saudara, ayat pertama sampai ke 14. Jadi kita akan membaca satu kisah ini saudara dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau saudara sudah ketemu katakan amin. Saya mau baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, lalu kita berganti-gantian. Nanti ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Saudara, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, ayat ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yesus adalah roti hidup, saudara. Yesus memberi banyak perumpamaan-perumpamaan. Dia berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Satu ketika dia berkata bahwa marilah datang kepadaku dan minum, karena dia mau menunjuk dia adalah sumber mata air. Tetapi tahukah saudara bahwa yang paling sering Tuhan Yesus menggunakan simbol yaitu adalah roti. Katakan bersama-sama saya, roti. Roti, bahkan ada saudara waktu bangsa Israel mereka berjalan di padang gurun, dan bagaimana Tuhan mencukupi kehidupan mereka. Tuhan bukan memberikan biskuit, Tuhan bukan memberikan daging, tapi Tuhan yang pertama-tama dia menurunkan yang namanya roti, dan disebut sebagai roti mana, saudara. Bahkan tahukah saudara, Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Bethlehem terdiri dari 2 kata, yaitu adalah Beth dan Lehem.
Beth itu berarti rumah, Lehem berarti roti. Jadi kalau digabung Bethlehem adalah rumah roti. Sama seperti mungkin ini adalah bread shop ya, saudara, ini adalah toko di mana tersedia roti-roti. Saudara dan saya mungkin kita adalah orang Indonesia yang terbiasa makannya bukan roti. Saudara makannya apa? Saudara makannya nasi. Ya, pagi hari banyak orang Indonesia breakfastnya ada yang nasi uduk, ada yang nasi kuning, ada yang bubur, ada yang lontong. Sebetulnya semuanya sama, bahan dasarnya adalah beras, saudara, nasi. Tetapi kalau buat orang pada zaman itu Timur Tengah, itu zaman sama seperti orang-orang di Barat, saudara, bahwa makanan utama pokok ketika mereka bangun tidur, makanya di istilahnya adalah breakfast. Break itu memutuskan, fast itu puasa. Jadi artinya buka puasa, saudara, breakfast. Nah, di zaman itu kalau orang mau sarapan atau breakfast, saudara, makanya dicari pertama adalah roti, saudara. Sehingga roti ini adalah satu simbol bahwa saudara dan saya membutuhkan hal itu hari demi hari. Karena waktu saudara memakan itu, saudara menerima roti itu, maka saudara dipenuhi kebutuhannya. Bahasa sederhananya saudara kenyang, saudara. Nah, waktu Tuhan Yesus berjalan, saudara, tadi dikatakan di seberang Danau Galilea, ada orang banyak berbondong-bondong. Karena pada saat itu Yesus lagi viral, saudara. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia menyembuhkan orang yang buta, bahkan dia membangkitkan orang yang mati. Sehingga banyak orang ingin tahu siapa Yesus. Banyak orang ingin cari yang namanya Yesus. Lalu mereka mendengarkan Yesus berkhotbah, sama seperti saat ini, saudara. Dan waktu Yesus lagi berkhotbah, Yesus bilang kepada salah seorang murid, ini mereka semua kayaknya kelaparan. Dan waktu mereka mendengar khotbah itu, saudara, posisi mereka dari rumah dengan tempat mereka mendengarkan khotbah itu cukup jauh. Dan saat itu, saudara, hari pun sudah menjelang sore. Makanya Yesus berkata kepada salah seorang muridnya, kalau kita harus kasih mereka makan. Dan murid itu berkata, dan murid itu di situ ditulis namanya adalah Filipus. Filipus bilang apa? Di manakah kita akan membeli roti? Di mana kita beli roti? Filipus nggak bilang di mana kita beli daging. Filipus nggak bilang di mana kita beli nasi. Tetapi Filipus bilang di mana kita beli roti supaya mereka ini bisa makan. Tetapi ada clue di situ di ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tahukah saudara bahwa Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan? Tahukah saudara bahwa dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya? Dan dikatakan oleh Filipus, roti seharga 200 dinar. Ini menunjukkan apa? Kemungkinan besar Filipus tanya sama bendahara. Dan saat itu bendahara Yesus siapa? Saudara yang baca Alkitab bisa tebak siapa bendahara Yesus? Yudas. Kemungkinan besar Filipus cek sama Yudas, petty cash ada berapa? Di kas ada berapa? Dan dia bisa dapat informasi hari itu bahwa kas yang ada, yang dibawa oleh rombongan Tuhan Yesus itu 200 dinar. Buat pengetahuan saudara, pada saat itu gaji orang satu hari itu 1 dinar. Berarti kalau 200 dinar, kira-kira uangnya ada berapa, saudara? Berarti kurang lebih 9 bulan gaji, saudara. 9 bulan gaji yang ada di kas saat itu. Jadi kalau hari ini UMR katakanlah Jakarta, berapa UMR Jakarta sekarang ya? Ini karyawan pada tahu nih, ayo semua. Coba budak korporat. Berapa gaji UMR sekarang Jakarta? Katakan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta kali 9 bulan, berarti kurang lebih saat itu petty cash-nya ada 45 juta, saudara. Sebetulnya cukup, tetapi kita bisa tahu kenapa Filipus bilang, roti seharga 200 dinar mana cukup buat orang sebanyak ini. Karena di situ ada petunjuk lagi. Berapa jumlah orangnya? 5.000 laki-laki. Kenapa dibilang 5.000 laki-laki? Karena tradisi Yahudi yang dihitung adalah laki-laki. Tapi bukan berarti nggak ada jenis kelamin lain di situ, saudara. Nah, kalau andai saja satu laki-laki bawa satu istri, bawa masing-masing satu anak, berarti tinggal dikali 3. Jumlahnya bisa kurang lebih 15.000 orang. Tentu uang kas yang berjumlah bisa bertahan untuk 9 bulan tentu nggak cukup kalau jumlahnya untuk 15.000 orang, saudara. Karena uang kas saat itu hanya cukup untuk Yesus dan murid-muridnya. Murid Yesus ada berapa? Nah, pintar nih. Saya nggak lanjutin pertanyaan ya. Ayo, murid pertama siapa? Murid kedua siapa? Ya. Murid Yesus ada 12, Yesus tambah Yesus berarti 13. Berarti uang 200 dinar itu sebetulnya cukup, saudara, tapi untuk 13 orang.
Nah hari itu untuk kasih makan 15.000 orang. Nah saya mau ingatkan kepada kita semua, inilah situasi yang bukan hanya dihadapi oleh Filipus, bukan hanya dihadapi oleh Andreas dan Yudas, bukan hanya dihadapi oleh Yesus, tapi juga dihadapi oleh saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita saudara, kita selalu mengalami satu kata ini yang saya sebut sebagai krisis. Krisis itu sangat dekat dengan satu kata yang berikutnya, yaitu kebutuhan. Katakan bersama saya, kebutuhan. Semua kita, siapa sih yang gak punya kebutuhan? Selalu kita ukur sama seperti Filipus. Orang sebanyak ini, lalu dia lihat situasi, dia lihat kebutuhan, sama kayak kita. Uang sekolah anak, uang jajan gitu ya, uang ini, uang itu, belum lagi kontrakan, belum lagi ini, apalagi yang paling parah kalau terjerat pinjol, saudara. Jadi kita lihat banyak banget yang kita butuh, dan biasanya kita sama seperti Filipus, kita akan menengok berapa banyak yang kita punya. Lalu kita bandingkan berapa yang kita punya dengan berapa yang kita butuh. Kalau yang kita punya lebih kecil, lebih sedikit daripada yang kita butuh, itu yang disebut sebagai krisis. Krisis akhirnya mungkin kita mulai minjem sama orang lain, mungkin akhirnya kita mulai ngutang sama orang lain, mungkin akhirnya kita mulai stres. Dan hari-hari ini saudara, ternyata banyak orang yang katanya ada istilah, banyak orang kena mental. Kena mental itu artinya stres di satu titik yang cukup tinggi sampai nggak bisa tertahankan, saudara. Bahkan baru-baru ini mungkin 2 hari yang lalu sedang viral, saudara. Ada seorang suami yang saking stresnya, ya, dia lakukan kejahatan bagi istrinya, saudara. Lalu dia potong-potong istrinya, dan potongan istrinya itu dijual ke tetangga, saudara. It's a very ridiculous, saudara. Sangat menyedihkan, sangat konyol. Karena kita nggak pernah tahu keadaan mental masing-masing setiap kita. Tapi pagi hari ini saya mau katakan sama saudara, tenang, ada Yesus bersama saudara. Amin. Yesus tahu apa kebutuhan saudara. Kita bisa terlihat baik-baik. Saudara boleh terlihat sebagai orang kaya. Oh, kalau orang punya banyak uang, berarti udah nggak punya kebutuhan lagi, Pak. Kata siapa? Tahukah saudara, banyak orang yang saudara lihat banyak uang, tapi hidupnya menderita, tapi hidupnya stres, karena kebutuhannya beda-beda, saudara. Roti yang mereka butuh itu beda-beda. Saudara suka roti apa? Tentu beda sama roti yang saya suka. Ada orang yang suka roti tawar. Ada orang yang suka roti tawar tapi kupas kulit. Ada orang yang udah tahu rotinya expired, ada yang bilang sama saya, nggak apa-apa expired, itu pas buat roti bakar. Ada yang sukanya croissant. Ada yang sukanya manis pakai gula-gula. Ada yang sukanya pakai selainya yang seperti coklat, saudara. Ada yang suka pakainya ditabur. Beda-beda. Setiap kita kebutuhannya beda-beda. Kalau hari ini saya taruh 5 juta di hadapan saudara, ada yang menganggap 5 juta ini cukup. Ada yang menganggap 5 juta ini kurang. Sama seperti pernah saya sampaikan sama saudara, kurang lebih 20 tahun yang lalu, waktu saya masih baru-baru pelayanan, saya masih jadi pelayan Tuhan, belum punya pekerjaan, belum punya pendapatan. Tabungan saat itu saya masih ingat hanya 16 juta di tabungan saya. Lalu ada seorang ibu, saudara, di Kelapa Gading, waktu saya melayani, dia berdiri altar call, lalu minta doa sambil menangis. Pak Pendeta, tolong doakan karena saya miskin. Tabungan saya tinggal 2 miliar. Ini ibu sedih menangis karena sisa tabungannya tinggal 2 M. Minta doa kepada hamba Tuhan yang tabungannya 16 juta. Jadi saya bingung, siapa yang harus menangis? Siapa yang harus mendoakan, saudara? Kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Yes. Tapi kabar baiknya, Tuhan tahu kebutuhan. Tuhan tahu kebutuhan masing-masing kita, saudara. Setiap kita punya perspektif hidup yang berbeda-beda. Apa yang penting buat saudara? Apa yang sukses menurut saudara? Apa yang hebat menurut saudara? Tentu berbeda-beda. Tetapi kabar baiknya, Tuhan berkata apa, saudara? Di ayat yang ke-10 dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ini menarik banget. Karena kunci Yohanes 6 ini di ayat yang ke-10. Ayat yang 10 bilang apa? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Maksudnya apa kalau suruh orang-orang duduk? Suruh, udah tenang aja. Ada bagian di mana saudara bekerja,
Ada bagian di mana saudara cukup duduk dan biarkan Tuhan yang bekerja. Coba saudara pikir, saudara stres, masalahnya berubah nggak? Saudara pikirin laki lu berubah nggak? Saudara ngoceh, bini lu berubah nggak? Saudara pikirin pusing-pusing, anak-anak berubah nggak? Anak-anak muda di sini kau pusing sama orang tuamu berubah nggak? Enggak. Istri saya sering ingetin, udah doa aja. Udah doa aja. Kita mau pusing, kita mau stres, sampai kalau orang bahasa Inggris bilang kepala mau pecah katanya, bukan pecah lagi. Kepala mau pecah katanya. Tetap saja saudara, masalahnya enggak selesai. Kita punya masalah berat katanya. Bagaimana dengan para pengungsi yang meletus gunung ruang di Manado? Saudara masih stres, masih tahu pulang ke rumah, rumahnya masih berwujud. Bagaimana dengan mereka yang masuk, rumahnya di mana? Rumahnya udah dilalap api. Saya mau ingatkan kepada kita semua. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, dan menariknya ini ada satu kalimat. Ini bukan sia-sia dicatat di Yohanes 6 ayat 10 ini. Kalimat itu berbunyi demikian. Adapun di tempat itu banyak rumput. Mengingatkan kepada kita Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang domba-domba itu saudara, makanannya rumput. Gembala yang baik tahu bagaimana mengarahkan domba-domba ini ke tempat di mana dia bisa makan dan menjadi kenyang. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, gak ada jalan lain. Kita harus andalkan Tuhan Yesus. Amin. Waktu kita andalkan Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesuslah yang bawa kita ke tempat yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat. Dalam perjalanan saya minggu lalu ke China, saudara, selama 6 hari, tujuan utamanya adalah saya ingin bekerja sama dengan merek-merek tertentu di China, saudara, untuk saya bawa ke Indonesia. Kalau kita mau cari channel, tentu kita harus cari channel yang tepat. Kalau kita ketemu orang yang salah, maka kita akan berinvestasi kepada orang yang salah. Kalau kita berinvestasi kepada orang salah, kerjasama dengan orang yang tidak tepat, maka kemungkinan besar investasi kita menjadi sia-sia, saudara. Nah, saya bersyukur di sana kita punya teman, ya, kita punya orang, kita bilangnya contact person gitu ya, yang menjadi orang yang mengenal siapa orang yang tepat, saudara. Di hari yang kelima kita dibawa ke satu bangunan seperti apartemen, saudara, gitu ya. Lalu kita dibawa, lalu dibilang begini, kita akan berjumpa dengan orang yang paling berkuasa di dunia otomotif di Cina. Saya nggak bisa sebut namanya, tapi dia dijuluki dengan nama Master Chief. Wah, saya bilang kayak Kung Fu Panda dong. Dia bilang, exactly. So, have you watched the Kung Fu Panda movie? Oh yeah, I watched. Even now in Indonesia is already 4th series. Udah Kung Fu Panda yang keempat. Okay, now we gonna meet Master Chief. Jadi kita rombongan dibawa ke apartemen itu, kita naik ke lantai sekian, saudara. Wah, udah protokolnya, pengawal apa semua ada, saudara, untuk masuk ke tempat itu. Saya pikir tempatnya akan megah. Nyatanya masuk ke ruangannya ya kurang lebih seruangan ibadah inilah, saudara. Itu ya nggak besar. Loh, ada meja panjang untuk meeting, ada mejanya dia, saudara. Ya, dengan apa dia punya dia punya mug itu ya, buat tempat minumnya masih yang sederhana. Tapi yang menarik itu kantornya, ruangannya dikelilingi oleh dummy mobil, saudara. Mobil tapi yang daminya seperti mainan, kecil-kecil gitu, banyak banget, saudara. Mungkin kurang lebih ada 100-an. Mulai dari berbagai brand ini, banyak banget, saudara. Wah, kita terkagum-kagumi, bagus-bagus ya, keren-keren ya, dan sebagainya. Karena semua pemimpin-pemimpin brand di dunia itu kalau ke China harus menghadap dia, saudara. Dan dia yang menentukan segala kebijakannya. Wow, saya bilang, kita ketemu orang yang tepat. Ngobrol. Lalu dia bilang, kalian suka ya sama mobil-mobil ini ya? Iya, bagus-bagus ya. Kalian tahu nggak, ini ada aslinya loh. Ya dalam hati kita ya pasti ada aslinya kan, nggak ada yang bisa dilihat di jalan. Dia bilang enggak, ada aslinya di kantor saya. Oh iya? Boleh nggak kita lihat? Boleh.
Lalu dia, Master Shifu ini, orang udah usia hampir 70, dengan para pengawalnya bawa kita ke basement, saudara. Ada basement 2, basement 3, 2 lantai. Basementnya luas kayak parkiran mall. Dan suhunya dingin, saudara, di bawah 10 derajat. Supaya mobil-mobilnya terawat. Jadi mobil dummy yang kita lihat di kantor dia, aslinya ada di basement itu, saudara. Jadi kita kayak anak kecil yang masuk wahana, saudara. Wih, gila, keren banget ya ini. Udah kita loncat sana, loncat sini. Terus kita pikir it's enough, kita pikir ini cukup. Dia bilang enggak, mau nggak turun ke bawah lagi? Ada lagi yang lebih banyak. Jadi kita turun lagi ke basement 3, saudara, dan lihat lagi. Dan hampir semua mobilnya ada tandanya 001. Artinya apa? Produksi pertama. Wow. Waktu saudara ketemu orang yang tepat, saudara akan mendapatkan arahan yang tepat. Dan waktu saudara dapat arahan yang tepat, saudara akan mencapai tujuan yang saudara harapkan. Di dunia ini kita nggak tahu jalan mana yang kita harus pilih sebetulnya. Kita pikir ini orang baik, nggak taunya bukan. Kita pikir ini kawan, nggak taunya lawan. Ada yang berkata, kemarin ada kunjungan salah satu negara, kan negara Cina, saya nggak usah sebut negaranya, Menteri Luar Negeri dibilang apa? Dia tegur sama Presiden China. Kamu ini bagaikan orang yang datang tangan kanan bawa makanan, tapi tangan kiri ada pisau. Kamu gak pernah adil sama China. Kita bisa ketemu orang yang seperti itu, saudara. Kalau saudara gak tahu mana jalannya. Tapi saya bersyukur Yesus bukan hanya roti hidup buat saudara dan saya. Yesus berkata dia adalah jalan. Waktu dia berkata dia adalah jalan, dia sanggup membawa saudara ke jalan yang benar. Dia sanggup membawa saudara ketemu orang yang tepat. Dia sanggup memberi saudara arahan. Saya bersyukur, saudara. Untung ada Yesus di dalam kehidupan kita. Yang bersyukur ada Yesus boleh kasih tepuk tangan, saudara. Karena kalau enggak, kita bisa salah menilai. Hampir tiap malam, rombongan saya, saudara ngajak, after this, come on, kita udah capek, let's party. Saya bilang enggak, party saya di kamar hotel aja. Saya mau tidur, besok saya mau berenang sama nge-gym. Jadi tiap malam itu saya langsung pulang ke hotel, mereka party. Saya pulang ke hotel, mereka party. Lalu di malam ketiga, ya di hari keempat, sesudah mereka party 3 malam, saudara, ada salah satu kawan bilang begini sama saya. Lu tahu nggak cerita tadi malam? Seru banget. Seru gimana? Wah gila, 1 orang 2 cewek katanya. 1 orang disiapin 2 cewek, tinggi, putih, langsing dan sebagainya. Wah kita party dan sebagainya. Wah lalu saya lihat, ya ada 1 cowok China, tinggi besar, saudara ya, diceritani ganteng banget, dan semua cewek-cewek mau sama dia. Tapi dia selalu gini, no, go away, gitu. Dia, teman saya ini bilang, gue udah nafsu banget nih. Gila, kenapa cewek-cewek pada nolakin dia ya? Dia nolakin cewek-cewek ini. Terus dia lagi duduk gitu ya, nikmatin musik gitu ya, nikmatin DJ dan sebagainya. Lalu cowok yang ganteng ini menghampiri dia dan berkata, dari semua laki-laki yang pernah saya lihat di muka bumi ini, kamu yang paling ganteng. Langsung kawan saya ini, gitu ya, ngomong jorok gitu. Pantesan aja, kata dia. Pantesan aja semua cewek-cewek dia tolakin. Nggak taunya dia suka gua. Itulah dunia yang saudara tinggal. Apa yang saudara pikir ini orang normal? Nggak taunya beda. Apa yang saudara pikir benar? Nggak taunya enggak. Sehingga kalau saudara punya kebutuhan dan saudara datang ke tempat yang salah, saudara login ke akun yang salah, saudara download hal-hal yang salah, akhirnya saudara akan hidup meleset dari sasaran. Sebab itu pagi hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, Yesus adalah roti hidup. Bahkan dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di hari kelima, malam-malam mereka party lagi, saya pulang ke hotel. Saya pulang ke hotel, turun dari mobil. Ya karena selama di China itu saya ikut rombongan yang memang triliuner, bukan milioner lagi. Jadi selalu mobilnya mewah-mewah, saudara. Mobil paling jelek pun Mercedes-Benz tipe S, saudara. Itu yang paling jelek. Jadi kita selalu yang naik yang lebih mewah. Sehingga kalau kita turun dari hotel, orang akan lihatnya, ini orang kaya dari mana? Ya. Ya singkat cerita di malam kelima itu saya turun dari mobil mewah itu, saudara. Lalu ada 1 laki-laki orang China, saudara, deketin saya.
Dia kasih saya kartu gitu kan. Apa nih kartu apa? Terus saya ambil kartu itu, saya lihat apa ya gitu. Kartu itu ada barcode-nya, ada gambar ceweknya dan nomor telepon. Terus gara-gara saya lihat-liatin begini, dia pegang tangan saya, masukin ke jaket. Lady. Dia buka HP dia tunjukin cewek-cewek dengan seksi dan cantik. You stay here, hotel. I said, no. No problem. I don't want. Keep it. No, please. Datang kawannya satu lagi. Saya langsung taruh aja kartu. No. Saya masuk kamar. Artinya apa? Dia pikir itu kebutuhan saya. Saya cerita ke kawan saya. Wah, untung belum enggak. Ini ada modus baru soalnya. Kamu itu foto itu barcode itu adalah untuk saudara scan jadi WeChat. Saudara download datanya dia. Yang ada diperas minimal rata-rata kata 10.000 yuan. Jadi orang kayak diperas. Saya bilang memang bukan kebutuhan saya. Tapi kebayang nggak, saudara? Dunia yang kita hidupi hari-hari ini, dunia yang menawarkan ini yang saudara butuh: kekayaan, pangkat, jabatan, popularitas. Padahal yang saudara dan saya butuh adalah damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Yang saudara bisa dapat dari mana? Nggak ada tokonya. Toko damai sejahtera harga berapa? Nggak ada. Saya tutup sebelum kita berdoa pengurapan dan anak-anak semua kalau minggu turun dan kita perjamuan kudus. Billy Graham satu ketika diundang di dalam satu conference yang paling bergengsi di dunia, namanya TED Talks. TED Talks, saudara bisa cek di YouTube-nya banyak. Di dalam acara TED Talks itu, saudara, Billy Graham bilang apa? Dengan kemajuan artificial intelligence, dengan kemajuan teknologi, dengan hebatnya peradaban, dengan hebatnya Silicon Valley, dengan hebatnya para petinggi-petinggi teknologi, tetap tidak bisa menyelesaikan 4 masalah ini. 4 masalah ini tidak pernah bisa diselesaikan dari mulai awal dunia sampai peradaban hari ini. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah kekhawatiran, yang ketiga adalah takut, yang keempat adalah kecemasan. Saudara punya uang, masih bisa cemas. Saudara punya pangkat, masih bisa khawatir. Saudara punya segalanya, masih bisa berdosa. Saudara punya segalanya, saudara masih bisa takut dan khawatir. Dosa, khawatir, cemas, takut, selesai di atas kayu salib. Karena Yesus berkata, sudah selesai. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Bahasa lainnya adalah I will give you rest. Aku beri kamu istirahat. Bagaimana posisi istirahat? Di atas rumput. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan.